warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok dengan saya sendiri, Melisa Brukinsing dengan NIM 2021-31021 dan rekan saya Sabila Apri Intania dengan NIM 2021-31028 dengan mata kuliah teknik digital. Di sini saya akan menjelaskan max term and min term, di mana max term and min term itu merupakan bentuk kanonik yang fungsi pembelian yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau sum of product dan S atau product of sum. Yang pertama itu SOP, sum of product, atau disebut dengan min term. Min term adalah n variabel yang membentuk operasi n yang menghasilkan suatu persamaan. Untuk menyusun rangkaian logika berdasarkan tabel kebenaran, caranya dengan melakukan operasi OR untuk setiap term yang mempunyai nilai keluaran tinggi. Nah, contohnya itu X, Z, atau X aksen, Y aksen, Z dengan min term 3 variabel. Atau bentuk operasiannya F, X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z. Nah, yang kedua itu POS atau product of sum, dikenal dengan max term. Max term adalah variabel yang membentuk operasi OR yang menghasilkan suatu persamaan. Untuk menyusun rangkaiannya itu berdasarkan tabel kebenaran. Caranya dengan melakukan operasi N untuk setiap yang mempunyai nilai keluaran rendah. Contohnya itu dalam kurung X tambah Y tambah Z aksen, dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z aksen, max dengan atau dalam bentuk operasiannya G, X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali dengan dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z dikali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali dalam kurung X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali dalam kurung X aksen tambah Y aksen tambah Z. Adalah tabel min term dan max term fungsi boolean 2 peubah. Dan di sini juga ada tabel min term dan max term fungsi boolean 3 peubah. Nah, sekarang contoh soalnya. Yang pertama, nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Berikut adalah tabelnya, di mana output yang M itu 0, M11, M2 itu 0, M3 itu 0, M4 itu 1, M itu 0, M6 itu 0, dan M7 itu 1. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, SOP, kombinasi nilai peubah-peubah yang menghasilkan nilai fungsi 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka dalam bentuk kanonik SOP-nya, Fx, YZ sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z. Atau dengan menggunakan lambang min term. Fx, YZ sama M1 ditambah M4 ditambah M7. Atau sigma dari 147. Yang kedua itu penyelesaian POS. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 itu adalah 000, 110, 011, 101, 110. Maka dalam bentuk kanonik POS-nya adalah Fx, YZ sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z dikali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z dikali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali dalam kurung X aksen ditambah Y ditambah Z aksen dikali dalam kurung X aksen tambah Y aksen tambah Z. Atau dalam bentuk lambang min termnya Fx, YZ sama dengan M0 dikali M2 dikali M3 kali M5 kali M6. Contoh soal yang kedua itu nyatakan fungsi boolean Fx, YZ sama dengan
X tambah Y aksen Z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu SOP. X tambah X dikali dalam kurung Y tambah Y aksen, karena Y ditambah Y aksen itu merupakan nilainya 1. Jadi dikali XY ditambah XY aksen. XY dikali lagi dalam kurung ambil Z tambah Z aksen ditambah XY aksen dikali dalam kurung Z tambah Y aksen. Selesaikan XYZ ditambah XY Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z. Nah, sama dengan Y aksen Z dalam kurung X ditambah X aksen sama dengan XY aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Jadi FXYZ sama dengan X ditambah Y aksen Z. Lalu sama dengan XYZ ditambah XYZ aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY aksen Z sama dengan X aksen Y aksen Z tambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah XY Z tambah XY di mana untuk lambang mintermnya itu FXYZ sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7 atau sigma dari 4567. Untuk yang penyelesaian kedua itu POS. FXYZ sama dengan X tambah Y aksen Z. Lalu faktorkan X tambah Y aksen dikali dalam kurung X tambah Z dikali X tambah Y aksen. Maka X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. X dalam kurung tambah Y aksen tambah Z dikali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z aksen. X tambah Z sama dengan X tambah Z ditambah Y aksen. Sama dengan X tambah Y tambah Z dikali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z. Jadi FXYZ sama dengan X tambah Y aksen tambah Z dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z dikali X tambah Y tambah Z dikali kurung X tambah Y aksen tambah Z. Dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z dikali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z dikali dalam kurung X tambah Y aksen tambah Z aksen. Atau untuk dalam lambang mintermnya, termnya FXYZ sama dengan M0 dikali M2 dikali M3. Jadi kesimpulannya itu suatu fungsi boolean dapat dibentuk secara aljabar dari tabel kebenaran diketahui dengan membentuk minterm atau maksud dari setiap kombinasinya. Untuk SOP itu akan menghasilkan nilai 1, untuk POS itu akan menghasilkan nilai 2. Nah, untuk menyatakan fungsi boolean SOP dan POS-nya itu dapat dilakukan dengan melengkapi literasinya dan membuat tabel kebenaran. Nah, selanjutnya untuk materi peta Karnaugh akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Salsabila Apri. Sekian dari Maxterm dan Minterm, terima kasih. Nama saya Salsabila Apri Tania dengan NIM 2021-31028. Saya dari kelas Teknik Digital A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta Karnaugh, rangkaian logika digital yang kompleks merupakan implementasi dari fungsi boolean yang memberikan ekspresi yang kompleks pula. Metode pemetaan dapat meminimasi fungsi yang kompleks. Metode pemetaan yang dikenal oleh Karnaugh disebut peta Karnaugh. Peta Karnaugh digambarkan dengan kotak bujur sangkar. Setiap kotak mempresentasikan minterm. Jumlah kotak dan minterm tergantung pada beberapa jumlah variabel dari fungsi boolean. N variabel dalam fungsi boolean diimplementasikan dengan 2n kotak, atau bisa bilang tuh 2 pangkat n kotak. Peta Karnaugh itu ada peta Karnaugh 2 dan 3 variabel. Untuk 2 variabelnya terdapat 4 bentuk minterm dan peta membentuk 4 bujur sangkar. Setiap bujur sangkar digunakan 1 bentuk minterm.
Untuk 3 variabel terdapat 8 bentuk minterm. Lihat gambar di bawah ini. Bisa kita lihat setiap baris dan kolom ditandai dengan sebuah nilai antara 0 dan 1 kombinasi. 0 dan 1 dari setiap baris dan kolom membentuk semua kemungkinan minterm dari variabel. Lalu cara menggunakan peta Carnoet itu contoh yang pertama, terdapat persamaan Y aksen Y tambah X Y aksen tambah X Y sama dengan M1 tambah M2 tambah M3. Sesuai dengan bentuk minterm, maka 3 bujur sangkar dalam peta Carnoet 2 dimensi diisi dengan satu seperti pada berikut. Nih ya, bisa kita lihat dari gambar ya. Selanjutnya dikelompokkan semua satu yang ada dengan membuat kumpulan kotak bujur sangkar atau persegi panjang dengan jumlah bujur sangkar kecil 2n. Buatlah kelompok yang sebesar-besarnya. Itu cara menentukan bentuk sederhana dari hasil pengelompokannya adalah carilah variabel mana saja yang memiliki nilai yang sama dalam kelompok tersebut. Sebagai contohnya itu kelompok A. Pada kelompok A ini variabel yang memiliki nilai sama variabel Y dengan harganya dengan nilai 1. Pada kelompok B, variabel yang memiliki nilai yang sama adalah variabel X dengan harga nilainya 1. Selanjutnya, menentukan hasil pengelompokan di atas. Pada contoh di atas memiliki kelompok A adalah Y dan hasil kelompok B adalah X. Hasil bentuk sederhana dari contoh di atas adalah A tambah B sama dengan Y tambah X. Terlalu terdapat contoh kedua itu persamaan tentang peta Carnoet 3 variabel. Terdapat persamaannya itu X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah X aksen, Y aksen, Z ditambah X aksen YZ ditambah X aksen YZ tambah X aksen Z aksen tambah X YZ aksen. Perhatikan penempatan nilai 11, nilai 11 ada di kolom yang ketiga. Dari peta Carnoet 3 variabel, prinsip yang digunakan adalah perubahan ke kolom yang ada di sebelahnya. Harus hanya memiliki satu perubahan saja. Misalkan pada kolom kedua 01, pada kolom ketiga harusnya harus 00 atau 11. Karena pada kolom pertama sudah 00 sudah didefinisikan, maka kolom ketiga adalah 11. Berikut adalah contoh yang salahnya. Perhatikan nilai YZ pada kolom kedua itu 01. Dilakukan perubahan ke kolom ketiga 10. Terlihat dilakukan perubahan yaitu perubahan pada nilai Y dan perubahan pada nilai X. Setelah peta Carnoet sudah selesai seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka lakukan pendefinisian, maka dilanjutkan dengan mengisi nilai 1 yang sesuai dengan X, Y, Z yang ada pada persamaan yang akan disederhanakan dan dilanjutkan untuk pengelompokan semua nilai 1 yang ada dalam peta. Jangan lupa untuk membentuk kelompok dengan anggota sebanyak-banyaknya. Lalu, cara menentukan bentuk sederhana dari hasil sebelumnya, itu carilah variabel mana saja yang memiliki nilai yang sama dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh adalah kelompok A. Kelompok A, variabel yang memiliki nilai yang sama adalah variabel Z dengan harga 1. Pada kelompok B, variabel yang memiliki nilai yang sama adalah variabel X dengan nilai 1. Selanjutnya, menentukan bentuk hasil pengelompokan di atas. Pada contoh di atas, hasil kelompok A adalah Y. Hasil kelompok B adalah X. Hasil bentuk sederhana dari contoh di atas adalah A tambah B sama dengan Z ditambah X. Lalu kita ke peta Carnoet 4 variabel. Pendefinisian peta Carnoet sama seperti yang di samping, yaitu perubahan ke baris atau kolom. Sebelum dan sesudahnya hanya memiliki satu buah perubahan saja. Lalu contohnya itu sederhanakan fungsi boolean berikut. F sama dengan sigma 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawabannya itu setelah diisi sesuai dengan contoh persamaan di atas dan dikelompokkan, maka hasilnya seperti berikut ini.
Sesudah dilakukan pengelompokan, maka dilanjutkan dengan menentukan hasil pengelompokan tersebut. Cara yang dilakukan sama dengan yang sebelumnya, yaitu mencari variabel-variabel yang memiliki nilai yang sama. Sebagai contohnya tuh kelompok A, variabel yang memiliki nilai yang sama adalah X nilai 0. Kelompok B, variabel yang memiliki nilai yang sama adalah Z dengan nilai 1. Kelompok C, variabel yang memiliki nilai yang sama adalah W dengan nilai 1 dan Y dengan nilai 0. Jadi bentuk sederhana dari persamaan di atas adalah A tambah B tambah C sama dengan X aksen tambah Z aksen tambah WY aksen. Sekian presentasi tentang perfect right dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.